Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifa Laksamana dengan NPM 236826615. Izin pada blog Special Sense, izin untuk mempresentasikan tentang blefaritis. Yang pertama, definisi. Blefaritis adalah peradangan kronis atau berulang pada tepi kelopak mata, terutama di sekitar folikel bulu mata dan kelenjar meibom. Sering terkait dengan gangguan film air mata, mata kering, dan disfungsi kelenjar meibom. Klasifikasi yang pertama, blefaritis anterior, mengenai tepi kelopak bagian depan di sekitar pangkal bulu mata, umumnya berhubungan dengan Staphylococcus seborrheic atau Demodex. Kemudian blefaritis posterior, mengenai sisi dalam kelopak mata, terutama kelenjar meibom, sering terkait meibomian gland dysfunction. Berdasarkan penyebab, infeksi atau kolonisasi bakteri, seboroid, demodex, alergi atau iritasi, dan rosacea okular. Etiologi dan faktor risiko, etiologi kolonisasi bakteri, terutama Staphylococcus aureus atau Staphylococcus epidermidis, disfungsi kelenjar meibom yang menyebabkan kualitas lipid air mata menurun, investasi demodex pada folikel bulu mata, proses inflamasi kronis yang berhubungan dengan rosacea, dermatitis seboroid atau kelainan kulit lain, faktor risiko, kebersihan kelopak mata yang buruk, kulit berminyak, dermatitis seboroid atau rosacea, mata kering, usia lanjut, penggunaan lensa kontak yang tidak higienis, riwayat blefaritis berulang, dan kondisi imunokompromis atau penyakit kulit kronis. Patofisiologi, mekanisme utama, inflamasi tepi kelopak menyebabkan perubahan pada folikel bulu mata dan kelenjar meibom. Sumbatan kelenjar meibom menurunkan sekresi lipid sehingga evaporasi air mata meningkat. Kolonisasi mikroba dan toksinnya memicu respons inflamasi lokal. Peradangan kronis memperburuk stabilitas film air mata dan menimbulkan iritasi berulang. Dampak pada permukaan okular, terfilm menjadi tidak stabil, evaporasi air mata meningkat, permukaan okular mengalami inflamasi dan mikroabrasi, keluhan mata kering dan sensasi asing menjadi menetap, manifestasi klinis, gejala mata dan gatal, rasa terbakar atau perih, sensasi seperti ada benda asing, kelopak lengket saat bangun tidur, mata berair atau justru mata kering, penglihatan kabur sementara, tanda rusta atau sisik di tepi kelopak, eritema, edema palpebra, bulu mata rontok atau tumbuh tidak normal, sekret di tepi kelopak, orifisium kelenjar meibom tersumbat atau tampak berminyak. Pada kasus kronis dapat terjadi perubahan tepi kelopak dan talangi ektasia. Anamnesis, hal yang perlu digali, lama dan apa lama keluhan dan apakah bersifat kambuh, lokasi gejala unilateral atau bilateral, gejala dominan, gatal, perih, kering, lengket, atau berair, kebiasaan membersihkan kelopak mata lewat kulit berminyak rosacea, dermatitis seborrheic atau alergi, pemakaian lensa kontak, kosmetik mata atau obat tetes tertentu, riwayat mata kering, kalazion atau hardeolum berulang, faktor faktor pencetus seperti debu, asap atau paparan layar lama, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata luar, inspeksi tepi kelopak untuk krusta, sisik, eritema dan edema, evaluasi bulu mata untuk rontok, misdirection atau massa di folikel, lihat talangi ektasia dan perubahan kronis tepi kelopak, periksa sekret pada pangkal bulu mata dan kelenjar meibom, pemeriksaan segmen anterior, konjungtiva hyperemis, film air mata tampak tidak stabil, dapat ditemukan keratitis punktata superficial bila sudah mengenai permukaan kornea, evaluasi tanda mata kering dan iritasi permukaan okular. Pemeriksaan penunjang umumnya bersifat klinis. Diagnosis sering ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tambahan dilakukan bila diagnosis meragukan atau ada komplikasi. Pemeriksaan yang dapat dipertimbangkan evaluasi kelenjar meibom untuk menilai obstruksi atau sekresi abnormal. Pemeriksaan permukaan okular, tear break up time dan pewarnaan fluoresein bila tersedia. Mikroskopi atau kerokan bila dicurigai demodex atau infeksi tertentu. Kultur sekret dipertimbangkan pada kasus berat, refraktor atau recurrent tidak biasa. Tata laksana non farmakologis, kompres hangat membantu melunakkan sumbatan kelenjar meibom, pembersihan tepi kelopak, mengurangi krusta, sekret dan beban mikroba, higien kelopak jangka panjang penting karena blefaritis sering kronis dan mudah kambuh. Hindari pencetus, kosmetik mata yang mengiritasi, lensa kontak yang tidak higienis, dan kebiasaan mengucek mata. Farmakologis, antibiotik topikal dipakai pada kasus anterior dengan komponen bakteri. Antibiotik oral dipertimbangkan bila ada rosacea okular atau disfungsi meibom yang signifikan. Kortikosteroid topikal untuk inflamasi berat jangka pendek dengan pengawasan ketat. Air mata buatan membantu stabilisasi permukaan okular.
Terapi anti Demodex bila dicurigai investasi Demodex dipilih sesuai kesediaan yang tersedia dan kebutuhan klinis. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik obat topikal bekerja terutama lokal pada permukaan okular. Absorpsi sistemik relatif kecil, tetapi tetap perlu kehati-hatian pada pemakaian lama. Antibiotik oral memiliki absorpsi sistemik dan distribusi jaringan lebih luas. Steroid topikal dapat terserap sebagian ke jaringan okuler dan meningkatkan resiko efek samping topik dan resiko dan meningkatkan resiko efek samping lokal. Farmakodinamik antibiotik antibiotik menurunkan kolonisasi bakteri dan mediator inflamasi terkait. Tetrasiklin oral juga memiliki efek antiinflamasi dan menekan lipase bakteri. Kortikosteroid menekan respons inflamasi dan gejala akut. Air mata buatan memperbaiki stabilitas film air mata dan mengurangi gesekan permukaan okular. Komplikasi dan prognosis, komplikasi mata kering kronis, kolagen berulang, hordeum berulang, keratitis superficial, disfungsi kelenjar menimbul menetap, gangguan kenyamanan dan kualitas hidup. Pada kasus berat dapat terjadi gangguan penglihatan akibat permukaan okular tidak stabil. Prognosis umumnya baik bila terapi dan higieinopak dilakukan konsisten, sering bersifat kronis dan relapse sehingga memerlukan perawatan jangka panjang. Prognosis lebih baik jika penyebab dasar seperti rosacea, dermatitis seborrheic, atau Demodex ditangani. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.